Beberapa waktu lalu secara resmi telah disahkan rancangan Undang-Undang ASN 2023 dan berikutnya untuk pengesahan PP turunan dari Undang-Undang ASN 2023 ini akan disahkan pada tahun ini juga. Nah, jadi kalau misalkan nanti sudah disahkan, ini sepertinya akan benar-benar kejadian bahwa untuk usulan formasi P3K maupun juga PNS akan diambil alih oleh pusat, teman-teman. Tentunya hal ini nanti akan bisa menjadi solusi, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan guru P3K yang sampai saat ini masih sulit terpenuhi ya, dan juga akan membantu menjawab yaitu mengapa di sini masih banyak sekali guru honorer yang belum bisa diangkat. Nah, kira-kira bagaimanakah mekanisme pengangkatan kedepannya setelah disahkan untuk PP turunan Undang-Undang ASN 2023 yang mana nanti untuk usulan formasi seluruhnya diambil alih oleh pusat? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu PP turunan Undang-Undang ASN 2023 bakal disahkan. Usulan formasi P3K dan juga PNS diambil alih oleh pusat, teman-teman. Dan seperti yang kita kutip dari Jakarta, bahwa regulasi turunan Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini bakal segera disahkan di tahun ini. Salah satu regulasi yang 70% tuntas ini adalah rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN, seperti yang disampaikan oleh Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, Alex Denny, mengungkapkan RPP manajemen ASN ini sudah hampir final dan akan disahkan ya di tahun ini juga. Dengan pengesahan RPP manajemen ASN ini, maka pengusulan formasi tidak hanya menjadi kewenangan Pemda, tetapi juga menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, teman-teman. Jadi jika jika daerah yang benar-benar membutuhkan ASN, baik itu PNS maupun juga P3K, tetapi daerah itu tidak mengusulkan, maka pusat ini bisa mengambil alih, menentukan kuota serta formasinya. Itu kalau kata Alex Denny dalam diskusi dialektika demokrasi dengan tema implementasi RUU ASN usai disahkan oleh DPR. Dia mengungkapkan dasar kebijakan tersebut karena melihat saat seleksi P3K 2021-2022 ada ratusan ribu formasi yang tidak ada pelamarnya. Nantinya untuk pengisian P3K guru, Kemenpan RB akan berkoordinasi dengan Kemdikbudristek ini untuk menentukan daerah mana yang minim formasi tetapi banyak kebutuhan ASN. Dan begitu juga dengan sekolah mana yang ASN-nya banyak sehingga harus didistribusikan ke sekolah lain. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya pemerintah pusat ini hanya bisa menunggu usulan kebutuhan dari Pemda, tahun depan pusat pun bisa mengusulkan sendiri ya terangnya. Selain itu dalam RPP manajemen ASN juga diatur soal kewenangan Pemda untuk menetapkan formasi sesuai dengan kebutuhannya. Dahulu untuk menentukan formasi harus menunggu penetapan dari Menpan RB. Tahun depan ini tidak akan lagi demikian, teman-teman. Jadi Pemda diberikan kewenangan menetapkan formasi sesuai dengan kebutuhannya sehingga perekrutan CPNS dan juga P3K bisa beberapa kali dalam 1 tahun. Kemenpan RB hanya memberikan rambu-rambu kepada Pemda. Perubahan ini lanjutnya bisa membuat birokrasi ini semakin lincah ya, di samping mencegah adanya perekrutan tenaga honorer baru. Jadi perekrutan CPNS dan juga P3K tidak memakan waktu panjang seperti sekarang 5 bulan sehingga sangat tidak efisien terangnya. Memang seperti yang kita ketahui dulunya dari Kemdikbudristek ini telah memaparkan terkait tentang rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN atau RPP ASN yang nanti akan segera disahkan pada tahun ini sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang ASN yang juga sudah disahkan. Ya, mana di sini dalam RPP ASN coba kita cek ya. Yang pertama yaitu dalam RPP ASN yang nanti akan disahkan, yaitu formasi guru ini ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Jadi seperti janji Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, yaitu Bapak Nadiem Makarim, bahwa formasi guru itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, atau dengan kata lain diambil oleh pusat, dikarenakan bertahun-tahun ini Pemda ogah-ogahan ya untuk mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan Kemdikbudristek. Jadi dalam RPP manajemen ASN, formasi guru ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, seleksi guru untuk masuk ke marketplace ini ditingkatkan frekuensinya, yaitu lebih dari sekali ya dalam 1 tahun. Kemudian pemilihan dan pengangkatan guru ASN ini ada 2 jalur dilakukan oleh sekolah dan juga ditempatkan oleh pemerintah pusat. Namun syaratnya kita nanti harus masuk dulu ke marketplace calon guru ASN ya. Kemudian perekrutan ini hanya bisa dilakukan dari kelompok calon guru pada marketplace. Kemudian ada tambahan insentif untuk guru ASN yang berada di daerah khusus, dan juga pembayaran guru ASN ini langsung dilakukan oleh sekolah, teman-teman. Dan tentunya sedang dikembangkan juga, yaitu di sini untuk pembangunan sistem ya marketplace untuk guru ini, yaitu untuk dalam bidang teknologi, peningkatan kapabilitas sistem pembelanjaan sekolah untuk pembayaran guru ASN. Nah, nantinya di sini dibayarkan melalui DAU Specific Grant, transfer langsung ke rekening sekolah sebagai unit kerja pemerintah daerah. Jadi transfer dapat dilakukan ke rekening terpisah dari rekening BOS untuk mempermudah pemantauan, teman-teman. Memang hal tersebut merupakan usulan dari Kemdikbudristek, yaitu dalam menyikapi hasil seleksi dan juga mekanisme pemenuhan kebutuhan guru P3K ke depannya. Tentunya hal tersebut adalah sebagai jawaban dan juga dari alasan ini, yaitu mengapa masih banyak sekali guru honorer. Ya benar, di sini guru bisa pindah, berhenti, pensiun maupun juga meninggal dunia sewaktu-waktu, tetapi sekolah tidak bisa mengganti dikarenakan harus menunggu perekrutan guru ASN secara terpusat. Kemudian perekrutan guru ASN dilakukan terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan juga kompetensi guru yang diangkat ini tidak sesuai dengan kebutuhan, dan juga pemerintah daerah tidak mengajukan formasi guru ASN sesuai dengan kebutuhan sekolah, sehingga di sini diambil alihlah formasi dari pusat. Maka dari itu dari Kemdikbudristek ini telah mengeluarkan 3 pilar solusi untuk mengatasinya, yang saat ini sedang dilakukan pembahasan dan sebentar lagi akan disahkan, yaitu RPP manajemen ASN. Yang pertama melalui marketplace untuk guru, kemudian perekrutan oleh sekolah, dan juga penempatan pada formasi yang kurang peminat. Dari yang pertama yaitu terkait tentang marketplace. Marketplace itu seperti apa? Untuk saat ini tentunya sudah dimulai ya. Kemarin sudah diluncurkan untuk marketplace ini untuk perekrutan kepala sekolah dan juga pengawas, teman-teman. Dan sebentar lagi untuk guru pun juga akan berlaku demikian. Jadi sistem marketplace itu yang pertama yaitu suplai guru ya. Nah, di sini terkait tentang ketersediaan guru, yaitu suplai guru itu terdiri dari 2, yaitu suplai guru 1. Nah, suplai guru 1 itu adalah guru honorer yang lulus seleksi. Jadi di sini guru honorer itu mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Jadi nantinya guru honorer sekolah negeri maupun swasta itu akan ikut seleksi yang setahun bisa jadi 2 kali dilaksanakan, untuk nantinya akan masuk ke marketplace calon guru ASN kalau misalkan kita lulus seleksi ya. Kemudian seleksi ini ditingkatkan frekuensinya lebih dari sekali setahun. Kemudian untuk suplai guru 2 ini berasal dari lulusan PPG Prajabatan. Jadi teman-teman guru honorer yang tidak lulus seleksi di tahun 2023 nanti akan menggunakan mekanisme terbaru, yaitu marketplace ini yang saat ini sudah digodok dan akan segera disahkan untuk RPP-nya. Jadi guru honorer yang lulus seleksi di sini nanti bisa masuk. Kemudian dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan, semua lulusan PPG Prajabatan yang lulus uji kompetensi yang di sini nanti dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon guru ASN. Kemudian jumlah PPG ini nanti akan ditingkatkan ya. Kemudian yang ketiga marketplace calon guru ASN. Jadi semua guru honorer yang lulus seleksi dari sini pertama ini ditambah dengan lulusan PPG Prajabatan dipersilahkan untuk mendaftarkan diri ke dalam marketplace calon guru ASN, teman-teman. Dan diharapkan dengan adanya marketplace untuk guru ini, calon guru lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu perekrutan secara terpusat, biasanya setahun sekali ya. Kemudian yang kedua yaitu perekrutan oleh sekolah. Jadi anggaran gaji dan tunjangan guru ASN ini yang sekarang di pemerintah daerah nanti akan dialihkan ke sekolah, teman-teman.
ini langsung ditransfer yaitu ke rekening sekolah yang tentunya terpisah dari rekening bos ya. Kemudian sekolah ini bisa merekrut guru ASN kapan saja asalkan sesuai dengan formasi. Formasi ditentukan oleh pemerintah pusat tetapi bersifat dinamis setiap tahunnya tergantung dari jumlah siswa. Perekrutan via marketplace. Nah, untuk memastikan sekolah itu merekrut guru yang berkompetensi, jadi perekrutan ini hanya bisa dilakukan melalui marketplace. Jadi bagi teman-teman guru honorer maupun juga lulusan PPG, kalau kalian ingin mendaftar P3K guru misalkan atau CPNS 2023, maka di sini harus mendaftar dulu ke marketplace calon guru ASN. Dikarenakan yang bisa direkrut itu yang sudah terdaftar di dalam marketplace calon guru ASN. Kalau misalkan kita nggak terdaftar di marketplace, tentu saja kita kapanpun ini nggak akan bisa diangkat ya menjadi ASN. Nah ini jadi maka otomatis setelah dari teman-teman dari marketplace ini diambil sekolah, maka otomatis akan diangkat menjadi ASN yang membayari ya sekolah itu yang langsung ditransfer oleh pemerintah pusat ya. Nah ini pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelanjaan sekolah teman-teman. Jadi hanya guru pada roster sekolah yang bisa dibayar dengan sistem, sehingga tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Jadi dengan perekrutan pembayaran guru oleh sekolah itu merupakan satu-satunya cara ya untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, karena kontrol terhadap timing perekrutan guru ASN sepenuhnya ini berada di bawah kendali sekolah. Kemudian untuk muatan dari RPP yang ketiga yaitu penempatan pada sekolah yang formasinya ini kurang peminat ya. Jadi beasiswa dengan ikatan dinas. Jadi pemerintah pusat dan juga daerah ini memberikan beasiswa kan melalui PPG Prajabatan dengan ikatan dinas. Jika ikatan dinas tidak ditetaskan maka nanti akan ada penalti. Makanya teman-teman yang belum daftar PPG Prajabatan silahkan segera mendaftar mumpung banyak sekali kesempatan. Tutorial daftarnya ini sudah lengkap kita berikan pada video-video sebelumnya ya. Kemudian penempatan pada formasi yang kurang peminat ini maksudnya adalah dari mahasiswa PPG Prajabatan yang menerima beasiswa itu ditempatkan pada formasi-formasi yang kurang diminati, paling enggak itu 3 tahun teman-teman. Jadi semacam kalau dulu tuh ikatan dinas gitu ya. Namun teman-teman nggak usah khawatir karena ada tambahan insentif untuk guru yang berada di daerah khusus ya. Jadi insentif ini bisa berupa kenaikan pangkat lebih cepat atau prioritas di marketplace untuk posisi selanjutnya setelah nanti selesai ikatan dinas. Itulah untuk gambaran terkait tentang RPP manajemen ASN yang tahun ini akan segera disahkan. Berarti nanti kalau disahkan fix mulai tahun depan kita ikut seleksi menggunakan mekanisme yang terbaru.